Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah LG V20, HP flagship dari LG di tahun 2016. LG seri V adalah seri HP flagship yang dibuat untuk antusias dan profesional. Di zamannya, LG seri V ini bersaing dengan Smashduk seri Galaxy Note yang baru saja digantikan oleh seri Galaxy S Ultra. LG V20 ini adalah seri LG V kedua setelah LG V10 yang dirilis di tahun sebelumnya. LG V20 ini menawarkan fitur baru seperti bodi aluminium, prosesor yang lebih cepat tapi sama-sama panas, dan yang paling penting fitur auto boot lock-nya sudah hilang. Karena LG G4 dan LG V10 punya penyakit auto boot lock. LG V20 ini bersaing dengan HP flagship di zamannya atau tahun 2016 seperti Smashduk Galaxy S7, Smashduk Galaxy Note 7 yang meledak, iPhone 7 dan 7 Plus yang dipakai sama Dennis Ipong, dan Sony Xperia XZ juga flagship 2016 lainnya. Salah satu fitur yang unik dari LG V20 ini adalah memiliki layar dengan potongan seperti HP layar poni zaman sekarang. Backdoornya metal yang bisa dibuka dan juga memiliki lubang handset yang sangat spesial yang nanti akan kita bahas. Setelah LG V20, LG merilis HP LG V30, LG V40, LG V50, dan yang terakhir yaitu LG V60. Sayangnya, setelah LG V60, LG surrender bikin HP dan gak akan pernah ada LG V70. Saya dapat HP ini seharga 500.000 di grup Facebook dengan minus layar bercak. Dulu awalnya cuma bercak, tapi sekarang jadi bergaris juga. Namun selain masalah di layar, HP ini masih berfungsi. HP ini tetap saya beli karena fungsi utamanya cuma buat setel musik, memanfaatkan fitur unggulan HP ini yang jarang ada di HP lain. Jadi bodo amat kalaupun layarnya susah dilihat. Karena fitur unggulan tersebut, gak jarang masih ada orang yang mencari HP ini walaupun sudah ketinggalan zaman dan stoknya langka karena jarang yang punya. Langsung saja kita lanjut ke spesifikasinya. Berikut adalah spesifikasi HP LG V20. Untuk SoC, HP ini menggunakan Snapdragon 820. Ini adalah SoC flagship di zamannya dan sayangnya SoC ini penyakitan panas dan throttling. SoC ini dibuat dengan fabrikasi 14 nm dan memiliki 4 core. Ya, cuma 4, gak kayak rata-rata SoC yang 8 core. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki RAM 4GB dan internal 64GB berjenis UFS 2.1. HP ini memiliki pilihan internal 32GB dan 64GB, tapi unit saya ini versi 64GB. Untuk layar, HP ini katanya memiliki layar 5.7 inch IPS dengan resolusi 2560x1440 dan aspek rasio 16:9. Tapi itu bohong, karena HP ini aslinya memiliki layar 6 inch dengan resolusi 2720x1440 dengan aspek rasio 17:9. HP ini juga memiliki layar poni atau potongan layar di tahun 2016. Di ROM bawaannya, layar atasnya dijadiin layar kedua, tapi kalau di custom ROM, layar atasnya dipakai semua seperti HP layar poni zaman sekarang. Jadi, HP layar poni pertama yang asli itu dibuat oleh LG, bukan Ipong. Untuk kamera, HP ini memiliki dua buah kamera belakang, yaitu 16MP wide dengan OIS dan 8MP ultra wide 135 derajat. HP ini juga memiliki fokus laser dan dual LED flash. Iya, gak salah, HP ini sudah memiliki kamera ultrawide di tahun 2016. Karena LG adalah merek HP pertama yang memiliki kamera ultrawide atau 0.5 di HP, dan bukan Ipong. HP ini juga memiliki kamera depan 5MP. Untuk sistem operasi, HP ini aslinya rilis dengan Android 7 Nougat. HP ini juga merupakan HP pertama yang pakai Android 7 Nougat, dan HP ini mendapatkan update resmi hingga Android 9 Pie. Tapi unit punya saya sudah di custom ROM ke Android 12 menggunakan custom ROM Linea GOS. Tentu saja HP ini OS-nya 64 bit, gak 32 bit kayak Redmi 9C. Untuk baterai, HP ini baterainya masih bisa dicopot dengan mudah. Untuk kapasitasnya, baterai ini memiliki kapasitas 3200 mAh. Baterai HP ini bisa dibilang cukup boros karena ukurannya yang cukup kecil, SoC-nya yang panas dan boros, dan juga layarnya beresolusi besar dan ukurannya juga lumayan besar. Untuk fitur lainnya, HP ini memiliki NFC, gyro, fingerprint, dan juga sensor lainnya. Sensor di HP ini cukup lengkap karena ini HP flagship. Sayangnya, HP ini nggak punya sertifikasi anti-air atau anti-debu seperti rata-rata flagship di zamannya. Tapi HP ini punya sertifikasi militer MIL STD 810. Di bagian atas ada mikrofon dan IR blaster. Di bagian kiri ada tombol volume. Di bagian bawah ada lubang handset yang sangat spesial, mikrofon, port USB Type-C 3.1 dengan dukungan fast charging 18 watt, dan juga speaker. Di bagian kanan ada tombol buat membuka backdoor. Ini bukan tombol shutter seperti yang biasa ada di HP Sony. Di bagian belakang ada kamera, flash, fingerprint, logo BO. BO yang dimaksud itu Bang Olufsen bukan booking online, dan logo V20. Sayangnya di unit saya ini udah pudar banget jadi hampir gak kelihatan. Dan di bagian depan ada earpiece, kamera depan, layar, dan logo LG HD TV Plus. Sayangnya HP ini sama kayak Nokia 8 yang saya review kemarin alias gak punya LED notifikasi. Padahal muat sebenarnya. Kalian bisa lihat review Nokia 8 di channel saya. Untuk build quality, HP ini cukup terasa solid karena walaupun bisa dibuka belakangnya, HP ini backdoornya pakai aluminium bukan plastik K-pop seperti rata-rata HP yang bisa dibuka belakangnya.
Dari desain, HP ini terlihat seperti HP yang lebih mementingkan fungsi dibandingkan desain. Desainnya tuh agak sedikit mengingatkan saya ke BlackBerry Z10. Agak-agak mirip soalnya. Ukuran HP ini menurut saya terlalu besar dan kurang enak dipegang satu tangan. Untuk performa, awalnya saya kira bakal seperti Snapdragon 820 lainnya yang bakal ketar-ketir dan panas dikit nge-lag brutal. Ternyata saya salah, karena nggak tahu kenapa Snapdragon 820 di LG V20 ini tuh termasuk yang paling stabil kalau dibandingin sama Snapdragon 820 di HP lain yang pernah saya coba. HP ini gampang panas kalau dipakai main game sama seperti Snapdragon 820 lainnya. Tapi pas panas throttlingnya tuh nggak sebrutal Snapdragon 820 di HP lain, nggak tahu kenapa. Untuk sosmed dan daily ringan, HP ini jelas masih bisa. Jadi kalian masih bisa pakai HP ini buat rehan WhatsApp, Telegram, TikTok, Discord, aplikasi Circle, dan juga sosmed lainnya. Pakai chat GPT juga masih bisa di HP ini. Sayangnya, layar HP ini termasuk pendek dan kalian bakal lebih sering nge-scroll dibandingin HP panjang zaman sekarang. Singkatnya, untuk sosmed masih bisa di HP ini, karena speknya masih cukup dan kalau dibandingin sama J2 Prime jelas masih bagus LG V20, no debat. Untuk tes performa gaming dan benchmark LG V20, berikut adalah hasilnya. Untuk Free Fire, HP ini dapat memainkan game bocil perusak mata yang tidak berpintu ini dengan lancar. Hampir semua HP yang saya review bisa main FF dengan lancar saking ringannya ini game. Oh iya, ini keempat kalinya saya main Free Fire di HP layar 2K dan tetap aja masih burik merusak mata. Untuk Mobile Legends atau game analog plagiat dengan fandom terburuk yang suka ngatain orang lain yatim, HP ini saat saya coba cukup lancar. Tapi masih kurang yakin dan saya masih gak bisa rekomen HP ini buat serius main Mobile Legends. Karena game ini tuh sangat sakral dan kalau nge-lag dikit bisa menyebabkan HP dibanting. Untuk Genshin Impact alias 4No alias game yang paling sering dijadikan penentu kentang atau enggaknya sebuah HP. HP ini kurang lancar buat main Genshin karena sering frame drop ditambah HP-nya tuh panas banget. Tapi HP ini adalah HP Snapdragon 820 paling lancar main Genshin yang pernah saya coba. Singkatnya main Genshin di HP ini tuh maksa banget dan anggap aja gak bisa karena gak enak, sering banget frame drop. Untuk Babaji Mobile di setting Smooth High, HP ini cukup lancar. Dulu pas zaman kejayaan PUBG alias tahun 2019, saya punya HP Snapdragon 820 juga, yaitu Sony Xperia X Performance. Gak tahu kenapa di Sony X Performance PUBG itu nge-lag brutal, sering patah-patah karena throttling. Tapi di LG V20 malah lancar, padahal ini tuh sama-sama pakai Snapdragon 820. Ini juga bukti kalau prosesor sama belum tentu lancar di HP lain karena banyak faktor berbeda seperti throttling, jenis penyimpanan dan RAM, dan juga optimisasi OS-nya. Selain itu, versi game juga berpengaruh.
Untuk Minecraft atau game kotak-kotak, HP ini bisa memainkan game ini dengan cukup lancar. Asalkan nggak terlalu banyak mob, redstone, dan yang pasti jangan nyalain TNT banyak. Karena HP ini nggak kuat dan bakal ketar-ketir saat nyalain banyak TNT. Untuk Antutu, HP ini mendapatkan skor sebesar 260.000. Skornya cukup tinggi tapi gak sesuai sama performa aslinya karena rawan throttling. Sebenarnya kalau dari skor gak beda jauh sama Snapdragon 835, tapi performa aslinya itu kayak langit dan bumi. Ini bukti bahwa jangan jadikan skor benchmark sebagai patokan utama performa. Selain skor benchmark, yang perlu kita lihat juga adalah kondisi throttlingnya. HP ini cukup brutal throttlingnya tapi gak separah Snapdragon 820 lainnya. HP ini performanya turun saat suhunya panas. Jadi lebih baik pakai pendingin kalau mau main game. Selain throttling, yang perlu kita lihat juga adalah performa belanja di aplikasi Shopee. Karena banyak HP yang ketar-ketir saat dipakai Shopee, padahal ini cuma aplikasi BO atau belanja online. Untungnya HP ini masih lancar dipakai belanja Shopee. Untuk kualitas layar, sebenarnya layar ini bagus banget dan merupakan salah satu HP dengan layar IPS terbaik. Sayangnya, unit punya saya layarnya bermasalah, banyak bercak dan juga bergaris, jadi gak enak dipakai nonton video ataupun lihat apapun. Cuman enak dibuat dipakai setel musik. Ngomongin soal musik, untuk audio, ini adalah dimana HP ini memiliki fitur unggulan yang jarang ada di HP lain, yaitu Hi-Fi Quad DAC. Ini adalah fitur yang membuat keluaran audio dari HP ini jauh lebih enak didengar dibandingkan rata-rata HP lain yang asbun, alias asal bunyi keluaran suaranya. HP ini menggunakan DAC ESS9218 dan mendukung high-res 32 bit 192 kHz. HP ini juga mampu ngangkat handset dengan ohm tinggi. Saya coba pakai headphone 250 ohm saya dan HP ini mampu mengeluarkan suara, tidak seperti rata-rata HP lain yang ketar-ketir. Untuk kualitas suaranya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang membahas HP jadul untuk audio. Untuk kualitas kamera, HP ini memiliki kamera yang cukup baik. Tapi gak tau kenapa FOV-nya tuh sempit, jadi kayak ngezoom gitu dan kalian harus mundur kalau mau luas. Tapi untungnya HP ini ada kamera ultrawide atau yang anak zaman now sebut 0.5. HP ini menggunakan sensor Sony IMX219 di kamera utamanya. Berikut adalah hasil kamera dan videonya. Untuk tes mikrofon, berikut adalah hasil tesnya. Saya pengen makan chicken nugget, tapi kalau beli Fiesta chicken nugget harganya mahal. Dari mana duitnya? Ya udah saya beli nugget yang harganya 10.000, yaitu nugget salam yang harganya wah, murah banget. Pas saya coba rasanya nggak enak kayak nugget murahan. Ya emang murah sih, cuma 10.000, pakai nanya. LG V20 ini adalah HP yang dirilis 7 tahun yang lalu atau 2016. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Dulu HP ini pernah jadi HP mahal dan juga HP terbaik yang pernah LG buat di zamannya. Tapi sekarang HP ini sudah dilupakan dan LG pun sudah surrender bikin HP. Apakah HP ini masih worth it dipakai di tahun 2023? Menurut saya kalau buat daily atau HP utama jelas gak worth karena performa prosesornya yang kurang karena Snapdragon 820 ampas dan juga baterainya yang cukup boros. Buat main game juga udah gak worth karena performanya udah kurang. Tapi HP ini masih worth it untuk dipakai jadi HP kedua atau HP ketiga khusus untuk konsumsi multimedia seperti musik dan video. Untuk video, pastiin layarnya yang masih bagus, jangan yang udah jelek kayak unit punya saya. Kualitas kamera HP ini juga masih cukup bagus dan bahkan di beberapa video saya sebelumnya, saya rekam pakai LG V20 ini. Tapi menurut saya LG V20 ini kurang worth karena kalian bisa tambah dikit ke penerusnya yaitu LG V30 yang memiliki prosesor yang jauh lebih baik dan juga layar OLED. Performa Snapdragon 835 yang dipakai LG V30 juga masih layak pakai untuk zaman sekarang, tidak seperti prosesornya LG V20 yang udah ketar-ketir dan gampang panas dan throttling. Kalau dipikir-pikir, LG V20 di tahun 2023 ini hampir sama nasibnya seperti LG G6 yang saya review kemarin. Kalian bisa cek videonya di channel saya.
Buat penggunaan multimedia masih mantap, tapi buat gaming dan daily udah agak kurang. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.